Secara gramatikal, sinonim berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu sin, yang berarti dengan, dan onoma, yang berarti nama. Jadi, sinonim adalah suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda, namun memiliki arti atau pengertian yang sama ataupun mirip. Jenis-jenis sinonim. Sinonim dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sinonim mutlak, yaitu sinonim yang terdiri atas kata-kata yang dapat bertukar tempat dalam konteks kebahasaan apapun tanpa merubah makna struktural dalam makna leksikal. Contohnya, laris, laku, kucing, meong. Sinonim semirip. Sinonim semirip terdiri dari kata-kata yang dapat bertukar tempat dalam konteks kebahasaan tertentu tanpa mengubah makna struktural dan leksikal dalam rangkaian kata, frasa, klausa, atau kalimat tersebut saja. Contohnya, melantis dengan menerobos, lahiriah dengan jasmania. Sinonim selingkung merupakan sinonim yang terdiri dari kata-kata yang dapat saling mengganti dalam satu konteks kebahasaan tertentu saja secara struktural dan leksikal. Contohnya, lemah dan lemas. Antonim. Antonim adalah lawan kata atau disebut juga kata yang memiliki arti bertentangan. Jenisnya, berikut ini adalah jenis-jenis antonim. Yang pertama, antonim kembar. Antonim kembar yaitu antonim yang melibatkan pertentangan antara dua kata. Contohnya, hidup antonimnya mati, atas antonimnya bawah. Kemudian terdapat antonim majemuk. Antonim majemuk yaitu antonim yang melibatkan banyak kata. Contohnya, rumah itu berwarna merah berantonim rumah itu berwarna hijau. Kemudian terdapat antonim gradual. Antonim gradual yaitu antonim yang memiliki tingkatan dalam pertentangan. Contohnya, mobil baru antonimnya mobil lama, rumah mewah antonimnya rumah sederhana. Kemudian terdapat antonim hierarkis. Antonim hierarkis yaitu antonim yang pertentangan katanya dalam posisi bertingkat. Contohnya, Januari berantonim Februari, gram berantonim kilogram. Yang terakhir terdapat antonim relasional, yaitu antonim yang kedua katanya saling berhubungan. Contohnya lagi, terdapat suami berantonim istri, jual berantonim beli. Polisemi berasal dari bahasa Yunani kuno. Poli artinya banyak dan sema artinya tanda. Polisemi adalah satu ujaran dalam bentuk kata yang mempunyai makna berbeda-beda, tetapi masih ada hubungan dan kaitan antara makna-makna yang berlainan tersebut. Misalnya kata babak memiliki 3 makna, yaitu yang pertama, bagian besar dari suatu drama atau lakon. Yang kedua, bagian dari suatu keseluruhan proses kejadian atau peristiwa. Yang ketiga, bagian permainan yang tertentu waktunya secara terpisah. Misalnya kata babak itu hanya memiliki satu makna dasar atau makna denotatif, yaitu bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sebuah kata dikatakan bersifat polisemi apabila makna dari kata tersebut tetap tercakup dalam sebuah makna konseptual yang sama atau pada dasarnya pemakaian sebuah kata dalam konteks yang berbeda-beda, sehingga makna yang berbeda itu tetap mempertahankan ciri makna pokok atau arti konsep kata itu. Homonimi yaitu ungkapan berupa kata, frase, atau kalimat yang bentuknya sama dengan ungkapan lain, tetapi maknanya tidak sama. Homofoni. Jadi homofoni adalah kata-kata yang mempunyai bentuk yang berbeda, maknanya berbeda tetapi mempunyai bunyi yang sama. Homografi. Jadi homografi adalah kata-kata mempunyai tulisan yang sama tetapi bunyi dan maknanya berbeda. Contoh kata apel dengan apel. Hiponimi dan hipernymi. Kata hiponimi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu onoma berarti nama, dan hipo berarti di bawah. Secara harfiah, berarti nama yang termasuk di bawah nama lain. Konsep hiponimi dan hipernimi mengandaikan adanya kelas bawahan dan kelas atasan.
Jika relasi antara dua buah kata yang bersinonim, berantonim, dan berhomonim bersifat dua arah, maka relasi antara dua buah kata yang berhiponim ini adalah searah. Jika kata motor berhiponim terhadap kata kendaraan, maka kata kendaraan berhiponim terhadap motor. Jadi, hiponimi adalah makna yang meliputi seluruh hiponim. Menurut Abdul Chair, ambiguitas sering diartikan sebagai kata yang bermakna ganda atau memiliki dua arti. Pertama, ambiguitas fonetik. Ambiguitas fonetik ini mengalami keambiguan akibat persamaannya bunyi yang diucapkan. Contoh, Andin sedang mencari tahu. Kata mencari tahu dapat memiliki dua makna, yaitu mencari makanan dengan bahan dasar kedelai atau kegiatan untuk mendapatkan sebuah informasi. Lalu yang kedua, ambiguitas gramatikal. Ambiguitas jenis gramatikal terjadi karena proses pembentukan kata bahasaannya. Akan tetapi, kata-kata yang mengalami ambiguitas pada jenis ini akan hilang jikalau sudah masuk dalam konteks kalimat. Misalnya, orang tua memiliki dua makna. Yang pertama, orang yang sudah tua. Yang kedua, ibu dan bapak. Yang terakhir ada ambiguitas leksikal. Ambiguitas leksikal ini disebabkan karena faktor kata itu sendiri. Misalnya, Nana berlari menghindari kejaran anjing. Dan contoh kedua, Nana lari dari masalah. Ukuran untuk menyatakan suatu kata itu disebut redundan atau tidak adalah berubahlah informasi yang terkandung dalam suatu ujaran apabila kata tersebut tidak dibilangkan. Bila informasi tersebut tidak berubah, maka kata tersebut adalah redundan. Sebagai contoh, Pak Petrus menggunakan kemeja berwarna putih agar terlihat bersih. Penggunaan kata berwarna termasuk redundansi atau berlebih-lebihan karena tanpa penggunaan kata berwarna, informasi yang disampaikan kalimat tersebut tetaplah sama. Jadi, dapat disimpulkan bahwa redundansi adalah kata yang berlebihan untuk menyampaikan informasi.